Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji hadis-hadis Nabi, juga ucapan dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in tentang larangan mencela pemimpin muslim, larangan mencela penguasa muslim, baik itu presiden ataukah gubernur dan pemimpin-pemimpin muslim yang lain yang berkuasa terhadap kita. Kita mulai dari hadis Nabi tentang larangan mencela penguasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu umara'akum." Janganlah kalian mencela para pemimpin kalian. Wa la taghishuhum. Jangan menipu mereka. Nah, menipu mereka seperti kita berkhianat, tidak melaksanakan perintah mereka yang ma'ruf, kemudian kita melakukan siasat dan tipu daya, ya, yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, wala tabghaduhum, dan janganlah marah kepada mereka, jangan membenci mereka. Wattaqullaha wasbiru, dan bertakwalah kepada Allah serta bersabarlah. Fa innal amra qarib, karena urusannya sudah dekat. Diperintah oleh Nabi SAW untuk bersabar. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Berikutnya ucapan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menyatakan, "Kanal akabiru min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhaunana an sabbil umara." Para pembesar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mencela para pemimpin. Ucapan Anas bin Malik ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid. Juga ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda menjelaskan bahwa awal kemunafikan pada seseorang itu adalah ketika dia mencela pemimpinnya. Wa inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Dan sesungguhnya awal kemunafikan pada seseorang adalah celaannya kepada pemimpinnya. Ini ucapan sahabat Nabi Abu Darda diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab At-Tamhid, juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersabar dari penguasa. Ya. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya ada pada penguasa, ada pada pemimpinnya, falyasbir, maka bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri sejengkal dari jamaah kaum muslimin di bawah pemerintahan yang sah, maka ia mati dalam keadaan mati
jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mati jahiliyah ini ditafsirkan atau disyarah oleh sebagian ulama dalam kitab syarah-syarah hadis, bukan berarti dia menjadi kafir, tetapi dia menjadi seperti orang yang tidak ada penguasanya, hidup dalam ketidakteraturan, seperti di masa kabilah-kabilah yang nomaden, tidak di bawah kekuasaan pemimpin yang sah, ya, seperti itu keadaannya, tidak teratur, tidak terbimbing, tidak terarahkan. Nah, dan di dalam hadis yang lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya atau kelompoknya. Nabi menyuruh kita untuk bersabar ketika menghadapi kondisi seperti itu, hingga nantinya kita berjumpa dengan Nabi di telaga beliau. Nah, telaga yang sangat diharapkan, sangat dibutuhkan. Karena barang siapa yang meminum dari telaga itu tidak akan kehausan selamanya. Telaga yang benar-benar keberadaannya pada saat sangat dibutuhkan, ketika orang di padang mahsyar kehausan. Nah, di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalau mereka bersabar atas perilaku atau tindakan penguasa yang masih muslim, Nah, mungkin karena kezalimannya, ya, tapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satalqawna ba'di atharatan." Sebagian riwayat menyatakan uthratan, ya, boleh dibaca atharatan, boleh dibaca uthratan. Satalqawna ba'di atharatan. Kalian akan menjumpai sepeninggalku para pemimpin yang mementingkan diri atau kelompoknya. Fasbiru, bersabarlah kalian. Nabi tidak menyatakan berdemonstrasilah untuk menggugat mereka, tidak. Tapi Nabi menyuruh fasbiru, bersabarlah, hatta talqawni 'alal hawdi, hingga kalian menjumpai aku di telaga. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha, akan ada penguasa yang mementingkan diri atau golongannya, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami jika kami menemui hal itu? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Rasul menyatakan, tunaikan kewajiban kalian, wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita memiliki nasihat yang hendak disampaikan kepada penguasa dan kita mampu menyampaikannya, sampaikan dengan cara yang beradab, dengan cara yang lembut, secara langsung kepada penguasa, sembunyi-sembunyi, tidak harus ditampakkan kepada orang lain, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. Nah, bahkan Nabi Musa alaihi salam diperintah oleh Allah untuk berkata dengan ucapan yang lembut kepada pemimpin yang kafir, yang mengaku sebagai Tuhan, ya, yang paling durhaka, ya. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan, faqula lahu qawlan layyina, ucapkanlah
oleh kalian berdua ucapan yang lembut. Nah, ini adalah bimbingan dari Nabi dan para sahabat agar kita jangan mencela pemimpin kita. Kalau kita tidak mampu untuk memberikan nasihat, doakan kebaikan untuk pemimpin kita, doakan agar mereka mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.